Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alberika Sindriani Dewi Joman dari kelas 2019A. Saya mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi seimbang. Silakan menyimak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Sadari. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Alberika Sindriani Dewi Joman, biasa dipanggil Cindy. Saya mahasiswa keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan topik gizi seimbang. Materi penyuluhannya yaitu pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah ibu-ibu dan saudari mau mengikuti penyuluhan saya selama 30 menit? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gizi seimbang. Yang pertama, pengertian gizi seimbang. Mungkin ibu-ibu dan saudari sudah mengetahui apa itu gizi seimbang. Itu kita mengkonsumsi makanan nasi, sayur, lauk pauk. Oke. Terima kasih Ibu. Gizi itu berasal dari kata giza atau makanan yang baik. Jadi gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh individu yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke. Berikutnya kandungan gizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang mengandung beberapa jenis zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan khususnya bagi anak-anak, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, zat-zat gizi tersebut terdiri dari yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Contoh karbohidrat yaitu beras, jagung, gandum, nasi, umbi-umbian seperti singkong. Yang kedua, protein. Protein adalah zat gizi yang berperan penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel jaringan. Contoh protein yaitu telur, susu, daging merah, dan sebagainya. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah zat gizi yang berperan dalam penyerapan sejumlah vitamin, sumber energi bagi tubuh, dan dapat menjaga kesehatan kulit dan rambut. Contoh lemak yaitu dapat kita temukan dalam alpukat, tahu, minyak zaitun, keju, ikan, dan sebagainya. Yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang berperan penting dalam proses metabolisme dan aktivitas enzim. Vitamin terdiri dari beberapa jenis. Mungkin ibu-ibu dan saudari sudah mengetahui jenis-jenis vitamin Dari buah-buahan. Oke, ada lagi? Jadi vitamin terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, vitamin A yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan kulit. Contoh makanan yang mengandung vitamin A yaitu hati, wortel, minyak ikan kod, kentang, bayam, telur, dan keju. Yang berikut, vitamin B dapat ditemukan dalam beragam jenis makanan yaitu biji-bijian yang terdiri dari kacang, gandum, dan sereal, nasi merah, susu, dan sebagainya. Kemudian vitamin C. Vitamin C berperan penting untuk memproduksi kolagen atau serat protein yang menjaga kekenyalan kulit dan membantu penyembuhan luka. Contohnya jeruk, kentang, tomat, brokoli,
brokoli, bayam, dan stroberi. Kemudian vitamin D. Vitamin D berperan dalam membantu penyerapan kalsium guna untuk pertumbuhan tulang dan membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Contohnya minyak ikan, telur, jamur, dan hati sapi. Yang berikut vitamin E. Vitamin E berperan dalam melindungi sel-sel dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, dan mengurangi risiko penyakit katarak dan radang sendi. Contohnya buah kiwi, advokat, telur, susu, dan kacang-kacangan. Jadi jenis vitamin yang berikut yaitu vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Contohnya sayuran berdaun hijau, advokat, dan buah kiwi. Sedangkan makanan yang mengandung mineral yaitu alpukat, kacang-kacangan, kerang, tiram, ikan sarden, kembang kol, dan sebagainya. Berikutnya manfaat gizi seimbang. Mungkin ada yang tahu manfaat dari gizi seimbang? Manfaatnya untuk menguatkan tubuh. Oke, terima kasih Ibu. Tepat sekali. Yang pertama, manfaat gizi seimbang yaitu sebagai sumber energi atau tenaga bagi tubuh. Yang kedua, menyokong pertumbuhan badan dengan penambahan sel baru pada sel yang rusak. Yang ketiga, memelihara jaringan tubuh dan mengganti jaringan yang rusak. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh. Dan yang kelima, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Oke. Berikutnya, dampak gizi tidak seimbang. Jika kita tidak atau tubuh tidak dipenuhi oleh gizi yang seimbang, maka tentunya akan berdampak. Yang pertama, dapat mengalami gangguan kesehatan akibat kekurangan energi dan protein atau biasa disingkat dengan KEP. Malnutrisi energi protein atau kurangnya energi protein adalah kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi, termasuk protein. Nah, gangguan ini biasanya terjadi pada anak-anak. Biasanya kita temukan pada anak-anak itu busung lapar atau gizi buruk. Kemudian dampak yang kedua yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat kekurangan zat besi, yaitu anemia kekurangan zat besi. Anemia kekurangan zat besi terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel darah merah atau biasa disebut hemoglobin dibentuk oleh zat gizi. Jadi jika hemoglobin yang di dalam sel darah itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan atau anemia akibat kekurangan zat besi. Yang ketiga, gangguan kesehatan akibat kekurangan vitamin A, di mana tadi vitamin A berperan penting dalam kesehatan mata dan kulit. Ada beberapa dampak bagi tubuh jika kita kekurangan vitamin A. Yang pertama, gangguan mata. Biasanya kekurangan vitamin A dapat mengganggu kesehatan mata dan juga penglihatan. Gejalanya, yang pertama mata kering, tidak mengeluarkan air mata karena disebabkan mata itu terlalu kering. Kemudian kesulitan melihat setelah memasuki malam atau biasa disebut rabun senja. Jika ini dibiarkan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kebutaan permanen. Kemudian gangguan kulit, yaitu biasanya terjadi kulitnya kering, eksim, serta berbagai masalah kulit lainnya, termasuk jerawat dan peradangan pada kulit wajah. Kemudian gangguan kesuburan.
Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan ketidaksuburan baik pada pria maupun wanita. Bahkan, wanita hamil yang mengalami keguguran juga dapat berkaitan dengan kurangnya kadar vitamin A di dalam tubuh. Kemudian gangguan pertumbuhan dan infeksi tenggorokan dan saluran pernapasan. Seringnya terjadi infeksi pada saluran pernapasan juga dapat diakibatkan oleh kekurangan vitamin A. Jika kita mengonsumsi vitamin A secara teratur dan terus-menerus dengan dosis yang cukup dan sesuai, itu dapat melindungi saluran pernapasan baik pada anak maupun pada orang tua sehingga infeksi tidak terjadi. Kemudian gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium. Kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Gejala yang timbul pada penderita yang kekurangan yodium yaitu benjolan di leher, rambut rontok, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas, tubuh terasa lelah dan lemah, merasa kedinginan, kulit menjadi kering, kemudian adanya gangguan menstruasi dan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Sedangkan kekurangan yodium pada ibu hamil itu sangat berbahaya bagi janin di dalam kandungannya. Kekurangan yodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kelainan atau hipotiroid kongenital atau kretinisme atau kelainan kongenital atau hipotiroid kongenital pada anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan cara berjalan, tuli dan tidak dapat berbicara. Sedangkan dampak yang terakhir itu gangguan kesehatan akibat kelebihan zat energi atau zat gizi. Gangguan kesehatan akibat kelebihan zat gizi itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Di sini pedoman gizi seimbang itu ada 10 pedoman. Yang pertama itu kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan yang ada. Kemudian yang kedua, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti nasi, jagung, sayur-sayuran, lauk pauk. Kemudian batasi konsumsi asupan pangan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Yang kelima, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang ketujuh, biasakan sarapan atau makan pagi. Yang kedelapan, biasakan minum air putih secukupnya. Biasanya 6-8 gelas per hari. Kemudian, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Jadi, sekian saja materi penyuluhan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk dalam tahap diskusi. Mungkin ibu-ibu atau saudari ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Mungkin Ibu bisa jelaskan lagi mengenai manfaat dari gizi seimbang tadi. Oh ya, baik Ibu. Jadi manfaat gizi seimbang itu yang pertama sebagai sumber energi atau tenaga bagi tubuh. Yang kedua, menyokong pertumbuhan badan. Yang ketiga, memelihara jaringan tubuh dan mengganti jaringan yang rusak. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh. Dan yang kelima, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit atau infeksi. Mungkin masih ada? Oke.
baik. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah ibu-ibu dan saudari berikan kepada saya. Terima kasih pula kepada ibu-ibu dan saudari karena sudah mengikuti penyuluhan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah menyukseskan penyuluhan saya. Dan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan saat saya menjelaskan tentang materinya tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan saudari dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.